Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi lagi sebesar 0,25% dengan total market cap mencapai di 1,21 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin dominance hari ini kembali lagi turun sebesar 0,05% dengan peningkatan volume sebesar 19,7% dalam 24 jam terakhir. Untuk Bitcoin sendiri sayangnya gagal untuk daily close di atas dari 30.000 dan koreksi tipis sebesar 0,19% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum terjadi peningkatan tipis sebesar 0,12% di angka 1.899. Dan untuk XRP terjadi koreksi yang cukup signifikan sebesar 5,17%. Dan sekarang trading di angka 79 sen. Untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 1,22% di angka 244. Cardano terjadi koreksi yang cukup signifikan sebesar 4,02% di angka 31 sen. Solana terjadi koreksi juga sebesar 3,98% di angka 25 dolaran. Dan untuk Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 2,19% di angka 0,07. Dan yang terakhir Tron terjadi peningkatan sebesar 0,39% di angka 0,08. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Di mana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya, ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya, kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA bisa lakukan dengan di sini ya, spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lu yang ngerasa bahwa trading manual lu bagus banget, lu bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lu yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lu yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lu bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lu bisa pakai ya. Dan sekarang kita akan masuk ke Economic Calendar. Yang pertama kita geser dulu ke GMT plus 7 supaya jadi WIB. Kita akan lihat hari ini ada apa aja yang penting ya. Untuk hari ini kita bisa lihat nggak ada yang terlalu penting ya. Di US hanya ada bintang 1 dan bintang 2 saja. Biasanya nggak terlalu ngaruh ke market. Nah, untuk besok coba kita akan intip ada yang penting atau tidak. Hari Sabtu ya. Hari Sabtu seperti biasa tidak ada yang terlalu penting ya. Oke, jadi pada hari ini sampai besok kita lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke news. Nah, news ini datang dari Indonesia karena akhirnya Indonesia sudah punya bursa kripto, clearing dan pengelolaan tempat penyimpanan aset kripto ya. Jadi ya lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, Asia ini sepertinya malah lebih maju dibandingkan dengan US ya. Spesifik cuma US ya. Kalau ngomong Eropa juga UK oke ya. Jerman juga bagus untuk si regulasinya. Cuma Amerika yang aneh-aneh ya. Oke, jadi kita bisa di sini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI akhirnya menetapkan pendirian bursa kripto. Ini tertuang melalui keputusan Kepala BAPEPTI nomor 1 dan seterusnya bisa lu baca di sini ya, panjang. Tertanggal 17 Juli 2023. Jadi masih baru banget ya. Tentang persetujuan sebagai bursa berjangka aset kripto kepada PT Bursa Komoditi Nusantara ya. Nah, selanjutnya pembentukan bursa clearing dan pengelolaan tempat penyimpanan aset kripto tersebut sebagai bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian hukum dan mengutamakan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan, tegas Didi ya. Nah, kalau kita di sini juga BAPEPTI membutuhkan kolaborasi dari kementerian atau lembaga terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan serta masyarakat luas. Ya, jadi
ya ini regulasi gitu ya. Harusnya sih ya maksud lucu ya. Kayaknya aneh gitu. Berarti kalau di US udah spesifik memang cuma pengen cari-cari masalah aja atau memang mungkin Gary Gensler memang pengen cari duit gitu loh. Nah, buktinya kalau kita di sini di Indonesia bisa tuh ya. Dulu kan udah dari tahun ini dari tahun 2021 bahkan ya kita akan bikin bursa, bikin bursa, bikin bursa 2 tahun jadi beneran gitu ya. Di US nggak beres-beres gitu ya. Ya nggak ngerti kenapa lah. Ya tapi intinya this is good ya. Sesuai dengan pembahasan kita dari tahun lalu ya. Gue udah bilang ya cukup banyak orang-orang yang salah satu yang ngomong adalah Raoul Pal ya. Dia ngomong bahwa kemungkinan besar bull market kita tahun ini atau lebih tepatnya cycle ini ya itu akan datang dari Asia karena dibilang Amerika akan ribet dan benar ternyata ya Amerika ribet banget. Asia malah membuka membuka tangan mereka untuk kripto ya, which is good ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan untuk total transaksi dari Januari sampai Juni itu tercatat sebesar 66,44 triliun triliun rupiah ya, bukan US, tapi triliun rupiah. Jadi cukup besar ya. Semakin lama akan semakin besar juga tentunya ya. Next kita akan geser ke analisanya. Untuk analisa di Twitter ini kita ngomongin dia akan retest ke 28.000. Kalau gue pribadi, gue udah bilang gue nggak terlalu suka pakai trend line ya. Gue lebih suka pakai ya support resistance aja langsung ya. Kalau gue pribadi sih 28.000 ini yang dekat-dekat sama 28.000 itu bull support band ya. Gue udah bahas beberapa kali sebelumnya. Bull support band itu ada di angka 28.000 sedikit lebih di atas sampai 27.000. Jadi arguably kalau sampai retest ke sana, gue lebih ke bull support band dibandingin ke trend line ini. Tapi ya oke lah, boleh juga di angka yang mirip-mirip 28.000. Nah, jadi seperti yang gue bilang nih, kalau Bitcoin gagal terus dan udah gagal berkali-kali kalau kita di sini ya. 31.000 terus ke reject. Nah, kemungkinan besar akan masuk ke bull support band ya. Jadi, ya gue udah bahasin dari kemarin. Jadi jangan kaget kalau sampai beneran ke sana ya. Oke. Jadi kalau bull support band sendiri nanti kita bahas di belakang ya. Selanjutnya kita akan masuk dulu ke TA yang biasa kita lakukan. Jadi kita bisa di sini gagal untuk mempertahankan 29.900 kemarin ya. Daily close jam 7 pagi tadi itu di 29.800 dan gagal juga dari 30.000. Padahal kemarin sudah cukup tinggi di sini. Kalau menurut gue penyebabnya adalah indeks dolar yang meningkat. Nanti kita coba cek benar atau enggak ya. Untuk sekarang PR-nya berarti masih sama seperti kemarin, yaitu adalah reclaim 29.900 dan kalau bisa daily close di atas dari 30.000. Itu PR untuk Bitcoin ya. Untuk di weekly-nya seperti pembahasan kita sebelum-sebelumnya, siap-siap apabila ya 31.000 berkali-kali di reject ya akan ke bull support band. Dan bull support band kita bisa lihat di mana? 28.160 sampai 27.000-an. Gue lupa lah tepatnya berapa spesifiknya. Gampangnya kita buka aja langsung ya. Untuk bull support band itu ada di 27.549 sampai 28.159 ya. Jadi di antara situ aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk weekly-nya. Siap-siap ada kemungkinan bisa ke sana ya. Dan untuk indeks dolar ternyata benar ya kan, akhirnya retest kemana? 199 ya. Jadi ya gue udah gak kaget. Buat lo yang udah nonton DCWT dari ya seminggu ke belakang lah, waktu dia drop sampai sini gue bilang kemungkinan besar akan retest ke 199. Harapan kita apa? Saat retest ke reject gitu ya. Nah, semoga saja retest 1, retest 2, dan rejection sehingga dia bisa membuat lower low, daily close di bawah dari 99,73 ya. Itu harapan kita untuk indeks dolar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan di situ banyak banget exchanger. Kita sudah kerjasama dengan, ya bisa dibilang exchanger yang lu pernah dengar lah di luar. Rata-rata kita udah kerjasama. Jadi pasti kepilih salah satunya ya. Dan buat lu yang tertarik untuk punya hardware wallet, lu bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini. Jadi lu nggak perlu lagi deg-degan mikirin ini asli atau enggak, ini compromise atau enggak ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Oke, dan untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, buy limit kedua kembali gagal dipertahankan. Jadi yang tinggal tersisa untuk posisi spot Bitcoin adalah di 29.489 ya. Sekali lagi itu adalah buy limit ketiga. Untuk posisi futuresnya kemarin kalau lu mungkin ya belum buka posisi short di sini, retest 1 retest 2 ya profit lagi sebenarnya sih ya. Jadi buat yang ketinggalan kemarin di tanggal 18 dan 19 Juli kemarin, congratulations, kalau lu buka posisi short juga berarti sudah kena TP sekitar 0,89% ya. Not bad. Nah, untuk posisi longnya sekarang sih ya mungkin kalau dia bisa reclaim di sini ya, reclaim 29.900, daily close di atas, retest 1, retest 2 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 30.164. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kondisinya itu masih ke reject oleh MA20 dan juga 1909 ya. Jadi untuk posisi spotnya yang tersisa sama seperti kemarin, tinggal di MA50 yaitu di angka 1854 ya. Jadi untuk posisi spot tinggal di situ saja. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 atau di 1909, tergantung lu bukanya di mana ya. Tapi intinya kita sekarang sedang dalam profit atau floating profit sebesar ya belum terlalu gede sih, 0,68%. Target TP kita adalah ke MA50 yaitu sekitar 3% lah kalau dibulatkan ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 atau di 1909. By that time, harusnya MA20 menjadi target TP konservatif dan lebih agresifnya ke 1909. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat dengan jelas dia ke reject oleh 32 sen. Artinya posisi spotnya masih sama seperti kemarin, tinggal tersisa buy limit ketiga yaitu di 30 sen ya. Untuk posisi futuresnya, congratulations buat lo yang sudah nunggu-nunggu posisi short dan sudah dibuka. Sekarang dalam keadaan profit sebesar 2,15% ya, not bad ya. Nah, target TP untuk posisi shortnya ini adalah di 30 sen ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short di Cardano ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 30 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 32 sen. Dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat dia kemarin reclaim tapi cukup tipis ya. Maka dari itu buy limit kedua dari Matic kembali aktif ya. Buy limit ketiga kan kemarin berhasil nahan. Buy limit kedua sekarang kembali aktif. Jadi sekali lagi untuk buy limit di Matic ada dua, di 76 sen dan di 73 sen. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat kemarin sudah terjadi retest pertama di 78 sen sebagai resisten. Jadi kalau buat lo yang pengen buka posisi short, apabila hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 76 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita lihat besok ya, apakah dia masih bisa daily close di atas dari 76 sen atau tidak. Kalau dia daily close di atas dari 76 sen, maka kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 76 sen sebagai support. Nah, target TP-nya adalah di 78 sen ya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya, dia masih ke reject oleh 82 sen ya, sama persis seperti tanggal 13 dan 14 kemarin. Jadi harusnya lu sudah punya posisi short di sini ya, kalau lu memang nunggu-nunggu posisi short. RSI juga pas banget untuk di short karena sudah overbought lagi ya. Nah, tapi untuk posisi spotnya seperti yang gue bilang kemarin ya, jadi ada sedikit pergeseran. Buy limit pertama jadi 74 sen, buy limit kedua jadi 69, dan buy limit ketiga sekarang kita geser dari 59 jadi ke MA20 yaitu di 60 sen ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures seperti yang kita bisa lihat di sini ya, posisi shortnya itu sudah dalam keadaan profit sebesar 3,45%. Target TP-nya ada 2. Target TP konservatif bisa pertimbangkan di 74 sen. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 69 sen. Tinggal lu pilih aja ya.
Itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 74 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 82 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan juga ending DDJPT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto ya. Nah, jangan lupa juga hari ini sampai besok sudah tidak ada data yang terlalu penting dari US, jadi akan lebih ke technical analysis. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.